Halo, selamat malam. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Anda sudah mendengar pernyataan Donald Trump tentang Palestina? Ya, saya telah mendengar pernyataan terbaru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai Palestina. Pada 4 Februari 2025, Trump mengusulkan rencana kontroversial untuk mengambil alih kendali jalur Gaza dan merelokasi sebagian besar penduduk Palestina ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania. Tujuannya adalah untuk mengubah Gaza menjadi Riviera Timur Tengah yang dikelola oleh Amerika Serikat. Usulan ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Hamas menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan pasukan AS memasuki Gaza dan menilai rencana tersebut sebagai bentuk penjajahan baru. Selain itu, banyak negara, termasuk Jerman, Brasil, Rusia, Cina, Arab Saudi, Yordania, dan Mesir, menolak rencana tersebut dan menegaskan kembali dukungan mereka untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka. Pakar politik Palestina juga mengingatkan bahwa rencana ini berisiko melemahkan solusi dua negara dan dapat memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, pernyataan Trump ini telah memicu kontroversi internasional dan menambah kompleksitas dalam upaya mencapai perdamaian di Timur Tengah. Menurut tanggapan Anda bagaimana? Pernyataan Donald Trump mengenai Palestina, khususnya terkait dengan usulan pengambil alihan Gaza dan pemindahan sebagian besar penduduk Palestina, bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Dari sisi politik internasional, rencana ini jelas kontroversial. Banyak negara dan organisasi internasional, termasuk yang mendukung solusi dua negara untuk Palestina dan Israel, menilai bahwa langkah ini justru akan semakin memperburuk ketegangan yang sudah ada. Rencana ini juga berpotensi memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza, yang sudah tertekan oleh konflik panjang dan kondisi ekonomi yang buruk. Dalam hal ini, pendekatan yang lebih diplomatis, berdasarkan pada negosiasi yang melibatkan semua pihak yang terkait, mungkin akan lebih konstruktif daripada intervensi sepihak. Namun, dari sudut pandang pihak yang mendukung kebijakan Trump, mereka mungkin melihatnya sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama dengan cara yang lebih langsung, meskipun banyak yang berpendapat bahwa hal ini bisa mengarah pada lebih banyak konflik ketimbang perdamaian. Secara keseluruhan, langkah seperti ini bisa menambah ketegangan di wilayah yang sudah sangat rawan, dan bisa memperburuk hubungan internasional. Solusi yang lebih mengutamakan dialog dan kompromi antara kedua belah pihak lebih diharapkan oleh banyak pihak untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Apakah Anda tahu tujuan sebenarnya dari pernyataan Donald Trump ini? Tujuan dari pernyataan dan rencana yang diajukan oleh Donald Trump mengenai Palestina dan Gaza bisa jadi kompleks dan berlapis. Beberapa alasan yang mungkin mendasari pernyataan tersebut, baik dari sisi politik dalam negeri maupun geopolitik internasional, bisa mencakup 1. Kebijakan dan pendekatan baru terhadap konflik Israel-Palestina. Trump mungkin berusaha mencari solusi yang menurutnya lebih pragmatis untuk mengatasi konflik yang sudah berlangsung lama antara Palestina dan Israel. Mungkin dia melihat bahwa upaya diplomatik yang telah ada selama bertahun-tahun tidak berhasil, dan mencoba pendekatan yang lebih langsung untuk mencapainya, meskipun ini banyak mendapat kritik karena dianggap kurang melibatkan Palestina dalam proses negosiasi. 2. Pengaruh politik dalam negeri. Trump sering mengusung kebijakan luar negeri yang tegas dan kontroversial untuk memperkuat citranya di mata para pendukungnya, terutama di kalangan pemilih yang pro-Israel. Dengan mengusulkan langkah-langkah yang kontroversial terhadap Palestina, dia mungkin berharap dapat memperoleh dukungan dari kelompok yang sangat mendukung Israel, serta memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin yang berani mengambil langkah besar dalam geopolitik Timur Tengah. 3.
Mengukuhkan hubungan dengan Israel, selama masa kepresidenannya, Trump dikenal sangat mendukung kebijakan Israel, termasuk pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan AS ke sana. Usulan ini bisa dilihat sebagai bagian dari komitmennya untuk mendukung kebijakan Israel, yang berhubungan dengan kepentingan politik dan aliansi strategis dengan negara tersebut. 4. Menekan negara-negara Arab dan komunitas internasional. Dengan mengajukan rencana ini, Trump mungkin juga bertujuan untuk mempengaruhi sikap negara-negara Arab dan internasional, mendorong mereka untuk mengambil posisi lebih tegas terhadap Palestina atau menerima kenyataan bahwa solusi yang ada saat ini mungkin tidak berfungsi. Namun, ini tentu berisiko memperburuk hubungan dengan negara-negara yang mendukung Palestina. 5. Pembentukan narasi global. Trump seringkali menggunakan kebijakan luar negeri untuk membentuk narasi yang lebih besar tentang posisi Amerika Serikat di dunia. Dengan memperkenalkan rencana kontroversial ini, dia bisa saja mencoba menunjukkan bahwa Amerika Serikat lebih berani dalam mengambil sikap terhadap isu-isu internasional dan tidak terikat pada solusi tradisional. Namun, meskipun ada beberapa alasan yang mungkin mendasari langkah ini, kenyataannya banyak pihak yang melihatnya sebagai pendekatan yang berpotensi menghambat perdamaian dan memperburuk situasi di Gaza serta konflik yang sudah sangat kompleks ini. Apakah ada tujuan lain? Selain tujuan-tujuan yang sudah disebutkan, ada beberapa tujuan tambahan yang bisa jadi mendasari pernyataan dan rencana Donald Trump terkait Palestina, yang mungkin lebih strategis atau berkaitan dengan dinamika geopolitik yang lebih luas. 1. Mengalihkan fokus dari isu dalam negeri. Dalam beberapa kesempatan, kebijakan luar negeri seringkali digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu dalam negeri yang sedang panas atau kontroversial. Jika Trump menghadapi tantangan domestik, seperti kritik atau permasalahan politik dalam negeri, pernyataan dan kebijakan besar di arena internasional, seperti yang terkait dengan Palestina, bisa menjadi cara untuk mengalihkan perhatian publik dan memperkuat posisinya di mata pendukungnya. 2. Mencapai keuntungan strategis bagi Amerika Serikat, Trump mungkin berusaha mengeksploitasi situasi di Gaza untuk keuntungan strategis Amerika Serikat, baik dalam hal pengaruh politik, ekonomi, maupun keamanan di Timur Tengah. Dengan meningkatkan peran AS dalam mengelola Gaza atau bahkan mengusulkan solusi yang melibatkan negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania, Trump bisa berharap memperkuat posisi Amerika Serikat dalam diplomasi global atau memperoleh keuntungan geopolitik di wilayah yang penuh ketegangan ini. 3. Mempengaruhi pemilu atau kandidat yang akan datang, mengingat Trump adalah figur yang sangat terpolarisasi dan terlibat dalam politik Amerika, ada kemungkinan dia juga mengarahkan pernyataan ini untuk meraih dukungan dalam pemilu mendatang. Kebijakan luar negeri yang kontroversial dan tegas bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang tidak takut untuk membuat keputusan besar, serta meningkatkan citranya di kalangan pemilih yang pro-Israel atau yang mendukung kebijakan luar negeri yang lebih agresif. 4. Menghadapi tantangan dari pemimpin Palestina atau organisasi pro-Palestina. Rencana tersebut juga bisa dilihat sebagai langkah untuk menanggapi perlawanan atau kritik dari kelompok-kelompok yang mendukung Palestina. Dengan mengajukan kebijakan yang lebih tegas, Trump bisa mencoba melemahkan legitimasi para pemimpin Palestina, seperti Hamas, dan menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan terus mendukung status quo tanpa ada perubahan signifikan. 5. Mengakomodasi kepentingan bisnis dan ekonomi. Terakhir, ada kemungkinan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk membuka peluang bisnis atau ekonomi bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang terlibat dalam pembangunan atau pengelolaan proyek-proyek besar di Timur Tengah, termasuk sektor infrastruktur atau energi.
Jika AS mendapatkan kendali atau pengaruh lebih besar atas wilayah Gaza dan sekitarnya, ini bisa membuka peluang baru bagi perusahaan-perusahaan Amerika di wilayah tersebut, dengan berbagai tujuan yang mungkin ada di balik kebijakan ini. Kita dapat melihat bahwa pernyataan Trump tentang Palestina tidak hanya terkait dengan isu kemanusiaan atau perdamaian, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan strategis yang lebih besar. Apakah pernyataan Donald Trump ini tidak memiliki niat yang jahat? Pernyataan dan rencana Donald Trump terkait Palestina bisa dilihat dari berbagai perspektif, dan apakah itu memiliki niat jahat atau tidak sangat bergantung pada sudut pandang masing-masing. 1. Dari perspektif pendukungnya, bagi mereka yang mendukung kebijakan Trump, tindakan ini bisa dianggap sebagai langkah tegas untuk mengakhiri konflik yang telah berlarut-larut dan mencari solusi yang lebih praktis, meskipun kontroversial. Dalam hal ini, Trump mungkin dianggap sebagai pemimpin yang berani membuat keputusan sulit untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni menciptakan stabilitas di Timur Tengah dengan mendukung Israel dan menekan Palestina. 2. Dari perspektif mereka yang terkena dampak. Namun, dari sudut pandang banyak pihak, terutama Palestina dan kelompok-kelompok internasional yang mendukung mereka, kebijakan ini mungkin dirasakan sebagai bentuk tindakan yang lebih bersifat penghukuman atau pengabaian hak-hak Palestina. Menurut pandangan ini, langkah seperti pemindahan penduduk Palestina atau pengambil alihan Gaza dapat dianggap sebagai bentuk penjajahan atau penindasan yang memperburuk ketidakadilan yang sudah ada, yang bisa dianggap sebagai niat yang tidak berpihak pada kesejahteraan mereka. 3. Mungkin tidak bermaksud jahat, tetapi berdampak negatif. Ada kemungkinan bahwa Trump tidak bermaksud jahat dalam pengertian langsung, tetapi lebih melihat masalah ini melalui lensa pragmatis dan geopolitik yang berfokus pada solusi yang cepat dan langsung. Namun, meskipun tidak bermaksud jahat, dampaknya bagi banyak orang bisa sangat merugikan, terutama bagi warga Palestina yang hidup di Gaza dan wilayah lainnya. Tindakan ini bisa menambah ketegangan dan kesulitan yang sudah mereka hadapi, meskipun niat awalnya mungkin tidak untuk menyakiti mereka secara langsung. 4. Motivasi geopolitik. Beberapa juga berpendapat bahwa kebijakan ini lebih didorong oleh kepentingan politik dan aliansi dengan Israel, ketimbang semata-mata untuk membantu menyelesaikan masalah kemanusiaan atau mencapai perdamaian. Dalam hal ini, meskipun tidak jahat, niatnya bisa lebih terkait dengan memperkuat posisi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, apakah pernyataan Trump ini jahat atau tidak sangat tergantung pada interpretasi individu terhadap dampak kebijakan tersebut. Bagi sebagian orang, tindakan ini mungkin dirasakan sebagai langkah yang tidak adil dan merugikan banyak pihak, meskipun tidak ada niat eksplisit untuk menyakiti. Apakah mengambil alih negara orang lain itu tidak terbilang jahat? Apakah dengan mengambil negara orang lain cara untuk mengakhiri konflik? Mengambil alih negara orang lain atau wilayah yang sudah diakui sebagai bagian dari negara lain biasanya dianggap sebagai tindakan yang sangat kontroversial dan, dalam banyak kasus, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Konsep seperti ini bisa dipandang sebagai bentuk imperialisme atau kolonialisasi modern yang banyak ditentang karena melanggar hak-hak kedaulatan suatu negara dan rakyatnya. Dalam konteks konflik Palestina dan Gaza, langkah seperti itu akan sangat sulit diterima oleh masyarakat internasional, terutama karena melibatkan perubahan sepihak terhadap status politik dan wilayah yang sudah ada. Ada beberapa alasan mengapa mengambil alih negara atau wilayah orang lain tidak bisa dianggap sebagai solusi yang sah untuk mengakhiri konflik. 1. Pelanggaran hukum internasional. Prinsip dasar hukum internasional, terutama yang diatur oleh PBB, menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.
Mengambil alih suatu wilayah atau negara, meskipun dengan alasan mengakhiri konflik, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut. Ini berpotensi menambah ketegangan internasional dan memperburuk konflik, bukan menyelesaikannya. 2. Menambah ketidakadilan, jika suatu negara atau wilayah diambil alih oleh pihak lain, hal ini bisa meningkatkan rasa ketidakadilan di kalangan rakyat yang terlibat. Bagi rakyat Palestina, misalnya, langkah seperti itu bisa dianggap sebagai penindasan yang lebih besar. Bukannya solusi damai. Proses yang lebih adil dan inklusif melalui dialog dan negosiasi lebih diharapkan untuk memastikan hak-hak semua pihak dihormati. 3. Mengubah status secara sepihak bisa memperburuk konflik. Konflik Palestina-Israel adalah konflik yang sangat kompleks dan sudah berlangsung selama beberapa dekade. Mengambil alih wilayah tertentu tanpa persetujuan kedua belah pihak hanya akan memperburuk ketegangan dan memperpanjang penderitaan rakyat di kedua sisi. Sebaliknya, proses perdamaian yang melibatkan kedua belah pihak, dengan mediasi dari komunitas internasional, lebih berpotensi menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan. 4. Solusi berdasarkan dialog dan diplomasi lebih diharapkan. Sejarah menunjukkan bahwa konflik yang melibatkan pengambil alihan wilayah tidak pernah berakhir dengan cara damai. Sebaliknya, penyelesaian melalui diplomasi, negosiasi, dan kompromi lebih memungkinkan tercapainya perdamaian yang adil. Meskipun sulit, banyak pihak di dunia internasional yang tetap mendukung solusi dua negara antara Palestina dan Israel sebagai cara untuk mencapai perdamaian yang lebih langgeng. 5. Menghormati hak-hak asasi manusia. Setiap upaya untuk menyelesaikan konflik harus menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Jika sebuah negara atau wilayah diambil alih tanpa persetujuan rakyatnya, hal ini akan melanggar hak-hak dasar tersebut dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap proses perdamaian itu sendiri. Secara keseluruhan, mengambil alih negara atau wilayah orang lain tidak hanya berisiko menciptakan ketidakadilan lebih lanjut, tetapi juga bisa memperburuk ketegangan dan merusak stabilitas di kawasan tersebut. Sebuah konflik yang panjang dan rumit seperti ini lebih baik diselesaikan dengan pendekatan yang lebih inklusif, berdialog, dan melibatkan upaya perdamaian yang nyata dan dapat diterima oleh semua pihak. Menurut Anda bagaimana? Apakah cara itu memang baik? Menurut saya, cara tersebut jelas bukan pendekatan yang baik untuk menyelesaikan konflik, baik itu konflik Palestina-Israel maupun konflik wilayah lainnya. Mengambil alih negara atau wilayah orang lain, apapun alasan yang mendasarinya, lebih cenderung menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ini bukan cara yang baik. 1. Pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak asasi manusia. Setiap negara atau wilayah berhak menentukan nasibnya sendiri. Mengambil alih wilayah tanpa persetujuan negara yang bersangkutan atau tanpa memperhitungkan hak-hak rakyat di sana adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum internasional dan hak asasi manusia. Mengabaikan hak rakyat untuk menentukan nasib mereka sendiri bisa merusak fondasi perdamaian yang berkelanjutan. 2. Menghasilkan ketidakadilan yang lebih besar. Ketidakadilan yang sudah ada di wilayah seperti Gaza dan Palestina selama ini pasti akan semakin diperburuk jika pengambil alihan sepihak dilakukan. Penduduk yang terlibat akan merasa semakin terpinggirkan, dan hal ini hanya memperburuk kemarahan dan rasa ketidakpuasan. Masyarakat yang merasa tertindas biasanya akan menentang upaya semacam itu, yang berisiko menciptakan lebih banyak konflik dan kekerasan. 3. Potensi memperburuk ketegangan internasional. Kebijakan semacam ini bisa memicu reaksi keras dari negara-negara lain, baik yang mendukung Palestina maupun yang memiliki kepentingan dalam perdamaian Timur Tengah. Konflik ini bisa berkembang menjadi ketegangan internasional yang lebih besar, melibatkan negara-negara besar dan memperburuk stabilitas global.
4. Perdamaian yang tahan lama dicapai melalui dialog. Konflik panjang dan rumit seperti ini memerlukan solusi yang inklusif, berfokus pada perdamaian yang adil untuk semua pihak yang terlibat. Mengambil alih wilayah atau negara orang lain tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat di wilayah tersebut bukanlah cara yang efektif untuk menciptakan perdamaian yang langgeng. Sebaliknya, dialog, negosiasi, dan penyelesaian berbasis kompromi jauh lebih memungkinkan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. 5. Mengancam stabilitas dan keamanan jangka panjang, mengambil alih wilayah bisa menciptakan ketidakstabilan jangka panjang. Rakyat yang terlibat bisa merasa tertekan atau terancam, yang justru akan memperburuk kondisi di wilayah tersebut dan memperburuk ketegangan sosial. Selain itu, hal ini bisa membuka jalan bagi kelompok-kelompok ekstremis atau radikal untuk memanfaatkan ketidakpuasan rakyat, sehingga meningkatkan ancaman terhadap keamanan jangka panjang, meskipun bisa jadi ada niat baik di balik tindakan tersebut, seperti mengakhiri konflik yang berlarut-larut. Cara yang dipilih tersebut tidak akan menyelesaikan akar permasalahan. Sebuah pendekatan yang lebih manusiawi, berdialog, dan menghormati hak-hak dasar rakyat di wilayah yang terlibat akan jauh lebih efektif dalam menciptakan perdamaian yang abadi. Jika Donald Trump menggunakan cara itu dengan alasan mengakhiri konflik, kemungkinan besar Amerika juga akan menggunakan cara tersebut untuk mengambil alih Timur Tengah. Ya, jika Donald Trump atau pemimpin lain dari Amerika Serikat mengadopsi pendekatan seperti itu, mengambil alih wilayah atau negara lain dengan alasan untuk mengakhiri konflik, maka kemungkinan besar ini akan membuka pintu untuk kebijakan yang lebih agresif dan berisiko tinggi di kawasan Timur Tengah, atau bahkan di wilayah lain di dunia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ini bisa menjadi ancaman bagi stabilitas global. 1. Potensi untuk perluasan dominasi. Jika Amerika Serikat menggunakan alasan untuk mengakhiri konflik sebagai pembenaran untuk mengambil alih wilayah, ini bisa menjadi presiden bagi kebijakan ekspansionis di masa depan. Negara-negara besar yang memiliki pengaruh politik dan militer bisa menggunakan logika serupa untuk mengintervensi wilayah lain yang mereka anggap berpotensi mengancam kepentingan mereka. Ini bisa memicu ketegangan dan memunculkan kebijakan imperialistik yang berbahaya. 2. Meningkatkan ketegangan global. Tindakan seperti ini, jika diterima oleh masyarakat internasional, bisa memicu ketegangan internasional yang besar. Negara-negara yang memiliki kepentingan di Timur Tengah, baik itu negara-negara besar seperti Rusia dan Cina atau negara-negara regional seperti Iran, bisa melihatnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan mereka. Ini bisa menyebabkan balasan atau konflik yang lebih luas, yang pada akhirnya justru memperburuk situasi di wilayah tersebut dan meningkatkan ketidakstabilan global. 3. Memperburuk hubungan dengan negara-negara Arab. Kebijakan seperti ini pasti akan merusak hubungan antara Amerika Serikat dan negara-negara Arab di Timur Tengah. Negara-negara seperti Arab Saudi, Yordania, atau Mesir mungkin merasa terancam jika Amerika Serikat berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan ini dengan cara yang lebih langsung, dan ini bisa menyebabkan keretakan dalam aliansi regional dan global. 4. Peningkatan radikalisasi dan terorisme. Intervensi militer atau pengambil alihan wilayah tanpa persetujuan atau dukungan lokal seringkali memicu peningkatan radikalisasi. Rakyat yang merasa tertekan atau terancam oleh kekuatan eksternal seringkali merespons dengan penentangan yang lebih besar, dan ini bisa memperburuk masalah terorisme dan ekstremisme di wilayah tersebut. Hal ini akan sangat merugikan bagi keamanan jangka panjang dan perdamaian internasional. 5. Penurunan kredibilitas internasional. Amerika Serikat, sebagai negara yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, bisa kehilangan kredibilitasnya di mata dunia jika terlibat dalam kebijakan ekspansionis seperti ini.
Negara-negara lain yang menganut prinsip kedaulatan dan non-intervensi mungkin akan mengecam keras tindakan ini, dan Amerika bisa kehilangan dukungan dari negara-negara yang memiliki pandangan yang lebih mendalam tentang pentingnya hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. 6. Risiko terhadap keamanan dan stabilitas jangka panjang, bahkan jika Amerika Serikat dapat mengontrol wilayah seperti Timur Tengah dengan kekuatan militer, stabilitas jangka panjang tetap diragukan. Wilayah ini telah lama menjadi pusat ketegangan etnis, sektarian, dan ideologis, dan menggunakan kekuatan militer untuk mengakhiri konflik, tidak akan menyelesaikan akar permasalahan tersebut. Sebaliknya, kekerasan dan penindasan bisa meningkatkan ketegangan lebih lanjut, menciptakan ketidakstabilan jangka panjang. Kesimpulan, menggunakan alasan untuk mengakhiri konflik sebagai dasar untuk mengambil alih wilayah atau negara lain membawa risiko besar, baik bagi negara yang terlibat langsung maupun bagi perdamaian dan stabilitas internasional. Keputusan seperti itu berpotensi memperburuk ketegangan, merusak hubungan internasional, dan menciptakan lebih banyak ketidakadilan. Oleh karena itu, solusi yang lebih berkelanjutan dan adil, yang mengutamakan dialog dan diplomasi, lebih disarankan untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah atau wilayah lainnya. Berdasarkan analisis Anda, apakah ada kemungkinan bahwa pernyataan Donald Trump ini mengarah ke sana? Berdasarkan analisis terhadap pernyataan dan kebijakan Donald Trump terkait Palestina dan Gaza, ada beberapa kemungkinan yang bisa dipertimbangkan, meskipun tidak dapat dipastikan dengan pasti bahwa pernyataan tersebut akan mengarah pada tindakan seperti yang Anda sebutkan, yaitu pengambil alihan wilayah atau dominasi lebih besar di Timur Tengah. Namun, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. 1. Politik dan dukungan Israel. Selama masa kepresidenannya, Trump sangat mendukung Israel, termasuk kebijakan-kebijakan kontroversial seperti pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem dan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini mencerminkan kecenderungan Trump untuk mendukung kebijakan Israel secara tegas. Namun, dukungan ini bukan berarti bahwa Trump berniat untuk mengambil alih seluruh wilayah Timur Tengah atau menerapkan kebijakan imperialistik secara langsung. Fokusnya lebih pada mendukung keamanan Israel dan memperkuat aliansi dengan negara tersebut. 2. Pragmatisme dalam mengakhiri konflik. Pernyataan Trump bisa jadi dilihat sebagai upaya untuk mencari solusi yang lebih langsung dan pragmatis untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, tanpa harus mengadopsi pendekatan diplomatik yang lebih lambat dan rumit. Dia mungkin melihat masalah ini sebagai sebuah teka-teki yang membutuhkan solusi besar dan tegas, namun ini tidak berarti bahwa Trump berniat untuk mengambil alih wilayah secara langsung. Pendekatannya lebih cenderung berfokus pada restrukturisasi atau penataan kembali wilayah tertentu, meskipun hal ini masih bisa dianggap kontroversial dan berisiko. 3. Penyelesaian konflik dengan kebijakan ekspansionis. Walaupun kebijakan Trump bisa dilihat sebagai respons terhadap ketegangan lama, ada potensi bahwa pengambil alihan atau dominasi lebih besar terhadap wilayah Timur Tengah, termasuk Palestina, akan memicu reaksi keras dari negara-negara yang mendukung kedaulatan Palestina. Jika Trump atau pemimpin Amerika Serikat lainnya memilih untuk mengambil langkah lebih agresif, ini bisa berpotensi mengarah pada konflik lebih besar. Namun, berdasarkan rekam jejak kebijakan luar negeri Trump yang lebih fokus pada kepentingan dalam negeri dan hubungan dengan sekutu seperti Israel, kemungkinan ini tetap bergantung pada bagaimana kebijakan luar negeri AS berkembang di masa depan. 4. Ancaman terhadap kedaulatan dan stabilitas regional. Jika kebijakan seperti yang diajukan Trump benar-benar diterapkan, hal ini tentu bisa menambah ketidakstabilan regional. Pendekatan seperti ini, jika dipandang sebagai upaya dominasi atau pengambil alihan wilayah, dapat memicu peningkatan ketegangan dengan negara-negara tetangga dan merusak aliansi regional.
Ini juga bisa mempengaruhi posisi Amerika Serikat dalam hubungan internasional, terutama dengan negara-negara yang mengutamakan prinsip-prinsip kedaulatan. 5. Keputusan yang mengarah ke ketegangan lebih besar. Meski kebijakan Trump bisa dipandang sebagai langkah yang berfokus pada penyelesaian konflik, namun langkah agresif di wilayah Gaza atau Palestina bisa dengan mudah berujung pada ketegangan lebih besar, baik di Timur Tengah maupun secara global. Ada kemungkinan bahwa tindakan semacam ini, terutama jika dilanjutkan tanpa melibatkan Palestina dalam proses, bisa menambah ketegangan dan memperburuk konflik. Reaksi keras dari negara-negara yang pro-Palestina atau dari masyarakat internasional yang mendukung penyelesaian berbasis dua negara bisa menjadi hambatan besar. Kesimpulan, meskipun ada potensi bahwa pernyataan Trump bisa mengarah pada kebijakan yang lebih dominan atau ekspansionis di Timur Tengah, belum ada indikasi jelas bahwa Trump berencana untuk mengambil alih wilayah secara langsung. Namun, kebijakan yang lebih agresif terhadap Palestina atau Gaza bisa memperburuk ketegangan dan mengarah pada situasi yang lebih tidak stabil. Pada akhirnya, apakah pernyataan Trump ini mengarah ke sana atau tidak, sangat bergantung pada bagaimana kebijakan luar negeri AS berkembang, serta reaksi dari komunitas internasional dan negara-negara di kawasan tersebut. Ya, kita tidak tahu apa itu benar atau tidak, karena belum ada pernyataan dari Donald Trump. Kita tidak tahu isi dari kepala Donald Trump. Tapi kita harus menganalisis kemungkinan terburuknya. Benar, kita tidak bisa sepenuhnya mengetahui niat atau langkah konkret yang akan diambil oleh Donald Trump atau pemimpin lainnya, karena hal tersebut tergantung pada banyak faktor yang bisa berubah. Seperti yang Anda katakan, tanpa adanya pernyataan resmi atau kebijakan yang lebih jelas, kita hanya bisa berspekulasi mengenai apa yang mungkin terjadi. Namun, menganalisis kemungkinan terburuk adalah pendekatan yang bijaksana, karena bisa membantu kita mempersiapkan diri untuk potensi dampak yang lebih besar, terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Berikut beberapa skenario atau kemungkinan terburuk yang bisa terjadi jika kebijakan yang lebih agresif terhadap Palestina atau Timur Tengah diterapkan. 1. Peningkatan konflik dan kekerasan. Jika Amerika Serikat atau negara besar lainnya terlibat dalam pengambil-alihan wilayah atau menerapkan kebijakan yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina, ini bisa memicu eskalasi kekerasan. Kelompok-kelompok radikal dan ekstremis yang merasa terancam oleh tindakan semacam itu bisa mendapatkan lebih banyak dukungan dan justifikasi untuk melakukan aksi kekerasan. Akibatnya, bukan hanya wilayah Palestina yang terpengaruh, tetapi ketegangan juga bisa menyebar ke negara-negara tetangga. 2. Meningkatnya ketegangan antar negara, tindakan sepihak oleh Amerika Serikat di Timur Tengah bisa menyebabkan ketegangan dengan negara-negara besar lainnya yang memiliki kepentingan di kawasan itu. Rusia, Cina, dan bahkan negara-negara Arab yang lebih moderat bisa mengecam kebijakan tersebut dan merespons dengan cara yang meningkatkan ketegangan internasional. Ini bisa mengarah pada perang proksi atau bahkan bentrokan langsung antara negara-negara besar yang terlibat. 3. Penurunan kepercayaan dunia terhadap Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat mengadopsi kebijakan yang lebih agresif, misalnya dengan mengambil alih wilayah atau melakukan intervensi besar-besaran, dunia internasional bisa mulai meragukan komitmen AS terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia. Kepercayaan terhadap Amerika Serikat sebagai penjaga perdamaian global bisa terkikis, dan aliansi internasional yang selama ini menjadi kekuatan pendukung AS bisa terancam. 4. Reaksi dari negara-negara Arab dan Muslim. Kebijakan semacam itu juga bisa memicu reaksi keras dari negara-negara Arab dan Muslim di seluruh dunia. Ini bisa meningkatkan solidaritas antar negara yang merasa bahwa kebijakan semacam itu merugikan hak-hak rakyat Palestina dan merusak kestabilan kawasan Timur Tengah.
Negara-negara ini bisa memperketat hubungan dengan negara-negara yang mendukung kebijakan AS atau bahkan meningkatkan dukungan terhadap gerakan perlawanan Palestina. 5. Krisis kemanusiaan yang lebih parah, jika kebijakan agresif diterapkan tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan, maka bisa terjadi krisis yang jauh lebih besar di wilayah tersebut. Rakyat Palestina yang sudah lama menderita akan semakin terpinggirkan dan terancam, sementara kelompok-kelompok yang mengusung kekerasan atau militerisasi bisa semakin menguat. Pengungsi dan korban sipil akan bertambah, dan dunia internasional akan terpaksa merespons dengan upaya kemanusiaan yang besar. 6. Pengaruh terhadap perdamaian global. Ketegangan yang meningkat di Timur Tengah bisa memiliki dampak jauh lebih luas di tingkat global. Negara-negara yang bergantung pada stabilitas energi Timur Tengah atau yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara-negara di kawasan tersebut bisa merasakan dampaknya. Misalnya, lonjakan harga energi atau gangguan pasokan minyak dapat menciptakan ketegangan ekonomi di negara-negara yang sebelumnya tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut. Secara keseluruhan, meskipun belum ada keputusan pasti atau pernyataan jelas dari Trump, kita memang perlu mengantisipasi kemungkinan terburuk dari setiap langkah kebijakan besar. Mengingat sifat kompleks dan berbahayanya konflik ini, mengambil langkah-langkah yang lebih berhati-hati dan berdasarkan diplomasi akan lebih bijaksana daripada mengarah pada kebijakan yang bisa memperburuk ketegangan yang sudah ada. Jadi apakah Anda bisa menganalisis langkah Donald Trump ke depannya? Menganalisis langkah Donald Trump ke depan dalam hal kebijakan luar negeri, terutama terkait dengan Palestina dan Timur Tengah, memang sangat sulit tanpa informasi atau pernyataan resmi lebih lanjut dari dirinya atau pemerintahannya. Namun, kita bisa mencoba untuk melihat beberapa pola atau kebijakan yang telah ia lakukan selama masa jabatannya, serta mempertimbangkan beberapa faktor yang memengaruhi arah kebijakannya. Berikut adalah beberapa potensi langkah atau strategi yang mungkin diambil oleh Trump berdasarkan kebijakan sebelumnya dan kondisi yang ada. 1. Kebijakan pro-Israel yang terus berlanjut. Selama masa kepresidenannya, Trump menunjukkan dukungan yang sangat kuat terhadap Israel. Termasuk kebijakan-kebijakan yang memihak pada kepentingan negara tersebut, seperti pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem. Ini mungkin akan terus menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Trump jika dia kembali berkuasa atau memiliki pengaruh. Dalam konteks ini, Trump mungkin akan tetap mendukung kebijakan Israel dalam konflik dengan Palestina, bahkan jika itu berarti lebih mengabaikan aspirasi Palestina. Potensi langkah kebijakan yang lebih mendukung pembangunan pemukiman Israel di wilayah yang disengketakan atau pembenaran lebih lanjut terhadap tindakan militer Israel di Gaza dan tepi barat. Hal ini bisa memperburuk ketegangan dengan Palestina dan negara-negara Arab, serta menciptakan isolasi diplomatik Amerika Serikat. 2. Pendekatan Amerika Utama atau unilateralisme. Salah satu ciri khas dari kebijakan luar negeri Trump adalah pendekatan unilateralisme, yang menekankan kepentingan nasional Amerika Serikat di atas kepentingan global atau kerjasama internasional. Dengan kebijakan ini, Trump mungkin akan lebih memilih untuk melakukan langkah-langkah sepihak yang tidak selalu melibatkan konsensus global atau negosiasi dengan pihak lain. Potensi langkah pengambilan keputusan sepihak terkait kebijakan Timur Tengah atau Palestina tanpa melibatkan negara-negara besar atau lembaga internasional seperti PBB. Ini bisa menciptakan lebih banyak ketegangan dengan negara-negara yang memiliki pandangan berbeda tentang konflik tersebut. 3. Pendekatan ekonomi atau sanksi. Trump juga terkenal dengan penggunaan sanksi ekonomi sebagai alat kebijakan luar negeri.
Jika dia merasa bahwa ada cara untuk memaksa negara-negara tertentu, termasuk Palestina atau negara-negara yang mendukung gerakan perlawanan, untuk berkompromi, dia mungkin akan memilih pendekatan yang lebih agresif melalui sanksi ekonomi atau isolasi diplomatik. Potensi langkah pengenaan sanksi terhadap negara-negara yang mendukung Palestina atau terhadap kelompok-kelompok yang dianggap terlibat dalam aktivitas ekstremis. Ini bisa memperburuk situasi ekonomi di negara-negara tersebut dan meningkatkan ketegangan internasional. 4. Strategi keamanan yang lebih tangguh. Trump dikenal dengan retorikanya yang keras mengenai isu-isu keamanan nasional, termasuk terorisme dan ekstremisme. Dalam konteks Timur Tengah, Trump mungkin akan melanjutkan kebijakan militer yang lebih keras atau mendukung negara-negara sekutu di kawasan untuk mengambil langkah-langkah lebih agresif terhadap kelompok-kelompok yang dia anggap sebagai ancaman. Potensi langkah peningkatan dukungan militer atau keamanan kepada Israel atau negara-negara Arab tertentu, atau bahkan peningkatan keterlibatan militer Amerika di kawasan untuk membasmi kelompok-kelompok yang dianggap ekstremis. Ini bisa memperburuk ketegangan dan meningkatkan konflik bersenjata di wilayah tersebut. 5. Proses perdamaian yang tidak memadai. Meskipun Trump mengusulkan perjanjian abad ini sebagai upaya untuk meredakan ketegangan antara Palestina dan Israel, banyak yang menilai bahwa perjanjian tersebut sangat berpihak kepada Israel dan tidak mempertimbangkan kepentingan Palestina dengan adil. Trump mungkin akan mencoba kembali mempromosikan semacam perjanjian atau solusi sepihak yang lebih menekankan pada integrasi Palestina ke dalam struktur yang lebih mendukung dominasi Israel. Potensi langkah menawarkan solusi sepihak untuk mengakhiri konflik, seperti pendirian negara Palestina yang sangat terbatas dan terkontrol oleh Israel, yang tidak diterima oleh pihak Palestina atau negara-negara Arab lainnya. Ini bisa memperburuk ketegangan diplomatik. 6. Menjaga aliansi dengan negara-negara Arab yang sejalan, Trump juga akan cenderung mempertahankan atau memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab yang mendukung kebijakan-kebijakan AS, terutama yang memiliki hubungan baik dengan Israel, seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab. Ini bisa digunakan untuk mendorong solusi yang lebih menguntungkan bagi kepentingan AS dan Israel. Potensi langkah menggunakan aliansi dengan negara-negara Arab yang moderat untuk memengaruhi kebijakan di kawasan tersebut dan mengurangi tekanan terhadap Israel. Namun, ini bisa menyebabkan ketegangan dengan negara-negara yang lebih mendukung Palestina. 7. Pengabaian atau pengurangan dukungan terhadap proses diplomatik internasional. Trump dikenal cenderung mengurangi peran PBB atau organisasi internasional lain dalam mediasi konflik. Jika ini tetap menjadi kebijakan, maka upaya perdamaian berbasis multilateral yang melibatkan negara-negara besar atau lembaga internasional akan sangat terbatas. Potensi langkah mengurangi peran PBB atau lembaga internasional lainnya dalam penyelesaian konflik, serta menekankan penyelesaian langsung antara negara-negara yang terlibat, yang bisa meminggirkan suara Palestina. Kesimpulan, kemungkinan langkah Trump ke depan sangat bergantung pada dinamika politik yang berkembang, baik di dalam Amerika Serikat maupun di tingkat internasional. Namun, berdasarkan kebijakan-kebijakan yang sudah dia terapkan sebelumnya, ada kemungkinan bahwa Trump akan tetap mengadopsi pendekatan yang lebih mendukung Israel, lebih unilateral, dan lebih mengutamakan kepentingan nasional Amerika Serikat. Ini berisiko memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah, karena kebijakan semacam ini sering mengabaikan keseimbangan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Namun, apakah langkah tersebut akan mengarah ke eskalasi lebih lanjut atau menciptakan solusi damai? Hanya waktu yang akan menjawab, tergantung pada bagaimana situasi di kawasan tersebut berkembang dan bagaimana respons internasional terhadap kebijakan Trump. Baiklah, terima kasih atas obrolannya malam ini. Sama-sama, senang bisa berdiskusi dengan Anda malam ini.
Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Jangan ragu untuk kembali jika ada hal lain yang ingin dibahas. Semoga malam Anda menyenangkan.